Shalom, pemirsa Mimbar Kristen Kementerian Agama dan seluruh umat Kristen dimanapun saudara berada. Salam sehat untuk kita semua. Hari ini saya berada di Gereja Pantekosta Isa Al-Masih Immanuel, Jalan Perniagaan, Jakarta Barat. Kami ingin melayani saudara dalam Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia, edisi hari Minggu, tanggal 24 Januari tahun 2021. Biarlah pelayanan pada hari ini bersama dengan Sinode Gereja Pantekosta Isa Al-Masih menjadi berkat bagi saudara. Selamat menikmati dan menyaksikan Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia, edisi hari Minggu 24 Januari 2021. Para pemirsa Mimbar Kristen Kementerian Agama, pada saat ini kita akan memulai ibadah. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami bersyukur untuk kesempatan yang indah bagi kami untuk beribadah bersama dengan Mimbar Kristen Kementerian Agama. Roh Kudus pimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Pengharapanku
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pimpin ibadah khusus Mimbar Kristen ini. Kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Hikmat Tuhan terus menyertai para pemirsa dan semua umat Kristen yang mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Shalom pemirsa Mimbar Kristen Kementerian Agama. Apa kabar? Saya berharap semua dalam keadaan baik. Dan seluruh umat Kristen, seluruh Indonesia. Mari kita akan belajar akan firman Allah. Pesan Tuhan yang akan diberikan kepada kita pagi ini. Khotbah saya dengan tema pandang kepada Yesus. Dibacakan ayat firman Allah dari Mazmur 16 ayat 8 dan 9. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Satu pernyataan dari Daud sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dia selalu memandang kepada Tuhan. Dan pernyataan dia katakan Tuhan selalu ada di sebelah kanannya dan dia tidak goyah. Saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita pasti menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan ini. Baik kehidupan di dalam rumah tangga, kehidupan di dalam iman percaya kita, kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan segala bencana-bencana alam, dengan pandemi COVID-19. Dan banyak hal yang terjadi di dalam sekeliling kita. Tetapi kalau kita memandang kepada Tuhan, kalau kita memegang janji Allah, seperti Daud katakan, dia tidak akan goyah. Hatinya bersukacita, jiwanya bersorak, dan tubuhnya diam dengan tenteram. Ini yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Hidup tenteram, damai, sejahtera adalah menjadi kerinduan dan impian dari setiap manusia. Kita harus kembali kepada firman Allah. Kita harus senantiasa memandang kepada Tuhan. Saudara, kalau saudara tahu bagaimana Daud, dia boleh keluar sebagai pemenang. Dia boleh menang di dalam pertempuran melawan Goliat raksasa Filistin yang besar. Karena dia memandang kepada Tuhan. Dia tidak takut dengan masalah. Meskipun kelihatannya masalah itu begitu besar. Tentara-tentara Israel takut dengan orang Filistin. Takut dengan raksasa yang bernama Goliat. Tetapi Daud yang bertubuh kecil, tetapi dia mempunyai Allah yang besar. Dia tidak takut dan dia dapat berkata, engkau datang dengan tombak dan lembing, tapi aku datang dengan nama Tuhan. Pujian yang tadi dinyanyikan bahwa kita mempunyai Allah yang besar. Kita tidak menyerah, kita tidak putus asa karena kita mempunyai Allah yang besar. Kita mempunyai janji Allah di dalam kehidupan kita. Pegang janji Tuhan, pandang kepada Yesus, tidak akan dikecewakan. Saudara akan keluar sebagai pemenang. Saudara tidak takut. Saudara tidak khawatir, saudara tidak akan kecewa. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, tetap pandang kepada Tuhan. Ada pertolongan daripada Tuhan. Tuhan yang adil terus menyertai dalam kehidupan kita. Dia terus akan menyertai dalam setiap langkah hidup kita. Sesuai dengan Matius 28 ayat 20 dikatakan, Allah Immanuel,
Allah yang menyertai sampai kepada akhir zaman. Dan biar kiranya di dalam memasuki tahun 2021 ini, banyak hal penderitaan, kesusahan yang dihadapi oleh bangsa ini. Dan juga mungkin untuk saudara sekalian. Tetapi bila kita memandang kepada Tuhan, dan kita meyakini dengan iman Allah Immanuel yang terus menyertai dalam kehidupan kita. Dan kita akan tetap kuat. Segala rencana Allah yang terjadi dalam kehidupan kita dan tidak akan gagal. Dan kita akan tetap setia di dalam pengiringan kita kepada Tuhan dan menikmati janji-janji Tuhan. Firman Allah berkata di dalam Yeremia 31 ayat 14, aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan. Dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Janji pemeliharaan penyertaan Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kita. Sebagaimana pernyataan daripada Daud sendiri di dalam Mazmur 23. Tuhan menjadi gembala yang baik. Tuhan yang menjadi gembala di dalam kehidupannya. Dia yang membimbing ke air yang tenang. Dia yang menyegarkan kehidupannya. Dia yang selalu menopang di dalam jalan kehidupannya. Dan meskipun di dalam lembah bayang-bayang maut sekalipun, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dan Tuhan terus memimpin sampai akhir kehidupan kita. Karena itu para pemirsa yang dikasihi Tuhan, biar kita mau terus memandang kepada Tuhan. Itu adalah hal yang pertama. Hal yang kedua adalah biar kita mau selalu berjalan takut akan Tuhan. Berjalan takut akan Tuhan bukan seperti kita takut kepada setan dan takut kepada manusia. Berjalan takut akan Tuhan berarti kita menghormati Tuhan. Kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita mau menjadi pelaku firman Allah. Dan kita mau menjaga hati kita untuk selalu dipenuhi dengan firman Tuhan. Bukan dipenuhi dengan segala kepahitan, kekecewaan, kebencian dan iri hati. Tetapi sungguh kita mau menjaga hati kita untuk kita memelihara firman Tuhan. Sehingga kita boleh menjadi pelaku firman Allah dan kita boleh berjalan takut akan Tuhan. Penyertaan Allah Immanuel yang akan memimpin kita untuk berjalan takut akan Tuhan. Sehingga kita dapat menikmati, yang saya pelajari di sini ada 10 berkat bila kita berjalan takut akan Tuhan. Berjalan takut akan Tuhan menjadi sumber kebahagiaan. Pengkhotbah 8 ayat 12. Berjalan takut akan Tuhan menjadi sumber hikmat. Dalam Ayub 28 ayat 28. Berjalan takut akan Tuhan sumber rezeki. Mazmur 111 ayat 5. Berjalan takut akan Tuhan sumber kecukupan. Mazmur 34 ayat 10. Berjalan takut akan Tuhan menarik perhatian dan kepedulian Allah atas kita. Mazmur 33 ayat 18 sampai 19. Berjalan takut akan Tuhan kunci untuk menerima kebaikan Allah. Mazmur 31 ayat 20. Berjalan takut akan Allah kunci sukses. Mazmur 145 ayat 19. Berjalan takut akan Tuhan ada pembelaan Tuhan. Roma 8 ayat 34. Berjalan takut akan Tuhan kunci mengalami kasih setia dan rahmat Tuhan. Mazmur 103 ayat 11. Dan berjalan takut akan Tuhan memperpanjang umur. Amsal 10 ayat 17. Karena itu saudara, berjalanlah takut akan Tuhan. Hidup kita akan bahagia. Kita tidak akan
takut apapun yang terjadi, dan kita tidak akan menyerah. Karena Tuhan ada di pihak kita. Pandang Yesus, berjalanlah takut akan Tuhan. Dan saya akan bacakan ayat yang terakhir dari 2 Korintus pasal 13 ayat 11. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dengan damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ajar kami untuk selalu memandang kepada Tuhan, berjalan takut akan Tuhan. Biar sungguh penyertaan Allah Immanuel menyertai dalam kehidupan kami dan memimpin kami. Kami boleh menjadi pelaku firman Allah. Berkati para pemirsa mimbar Kristen yang ada, yang telah mendengar firman-Mu Bapa. Kuasa kasih Allah terus menyertai dan memberkati mereka. Pada saat ini hamba mau berdoa untuk bangsa dan negara ini. Untuk presiden, wakil presiden, seluruh jajaran kementerian yang ada dan juga kementerian agama. Biar kiranya Tuhan memberikan hikmat akal budi. Tuhan memberi kesehatan, penyertaan, kekuatan daripada Tuhan. Tuhan terus memberkati baik di dalam pelayanan, pekerjaan dan keluarganya. Tuhan menyertai dan memberkati pemirsa dan umat Kristen yang ada di seluruh Indonesia. Bapa, hamba berdoa untuk para bencana-bencana alam. Mereka yang saat ini sedang menderita. Mereka yang kehilangan dengan pesawat SJ-182. Mereka yang kehilangan keluarganya dengan bencana di Sulawesi Barat dan di Kalimantan Selatan. Mereka yang saat ini mengalami longsor di Sumedang yang kehilangan keluarga dan harta bendanya, tempat tinggalnya. Biar kiranya Tuhan memberikan kekuatan penghiburan bagi mereka. Tuhan hadir dengan mereka, memberi kekuatan, memberi kesehatan. Baik juga mereka yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit COVID-19, dan biar kiranya Tuhan menjamah, menyembuhkan. Kami tahu Tuhan, semua ini adalah seizin daripada Tuhan. Biar kami sebagai orang yang percaya boleh lebih peka lagi untuk mempersiapkan diri kami. Kami mau berjaga-jaga dan kami boleh sungguh-sungguh dengan iman kami tetap menaruh percaya kepada Tuhan. Hamba menyerahkan semua dalam tangan-Mu Bapa. Engkau Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
para pemirsa Mimbar Kristen yang dikasihi Tuhan. Terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus akan menyertai kita sekalian sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Pelaksanaan Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia edisi hari Minggu tanggal 24 Januari tahun 2021 telah selesai kita ikuti. Kami atas nama tim Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Hana Trianti Budi, Ketua Sinode dari Gereja Pantekosta Isa Al-Masih, serta puji-pujian dari Jemaat Gereja Pantekosta Isa Al-Masih Immanuel Jalan Perniagaan, Jakarta Barat. Juga rekan-rekan kami dari Bimas Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat. Biarlah pelayanan pada hari Minggu ini menjadi berkat dan berkenan kepada Allah. Pandemi COVID-19 masih melanda negara kita, melanda sekitar kita. Oleh karena itu, mari kita terapkan protokol kesehatan. Sama seperti Ibu Pendeta dan juga jemaat yang ada di Gereja Pantekosta Isa Al-Masih Immanuel Jalan Perniagaan, Jakarta Barat ini menerapkan protokol kesehatan dalam hidup bergereja dan berjemaat. Menggunakan masker. Serta sesering mungkin kita mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer yang sudah disediakan untuk jemaat. Dan juga mari kita menjaga jarak antar jemaat dan antar kita sesama manusia. Menjauhi kerumunan. Dan mari kita jangan takut untuk divaksin, karena kita siap untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Tetap kunjungi website kami, Instagram kami, dan juga YouTube kami. Tekan tombol lonceng untuk mengingatkan saudara ada Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia edisi hari Minggu tanggal 31 Januari 2021. Kami bersama dengan pendeta dan jemaat Gereja Pantekosta Isa Al-Masih Immanuel Jalan Perniagaan mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari pemirsa Mimbar Kristen Kementerian Agama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.